Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Lagi ngapain ini Mbah? Ini biasa saya. Saya kan kegiatan saya itu kalau sore habis bekerja itu nangkapin jin-jin dulu mas, turut kamar, turut kali, saya tangkapin semua. Oh Saya iya. masukin botol nih. Iya, Mana? gimana Anda mampu lihat nggak? jinnya? Mampu lihat nggak? Saya nggak ngeliat Mbah. Nggak lihat kan? Nggak lihat. Sama, saya cuma double. Oh, sampai ini cuma double. Ya iya. Ayo, jadi double pantesan. Kata saya gimana ceritanya orang jin kan bisa menembus langit. Kan gini kok nembus botol nggak tembus. Ini gimana ceritanya Mbah? Nah itu yang namanya mereka berkedok halimah yang sudah dibungkus-bungkus. Berarti mereka beralasan seperti ini. Ini waktu saya dulu ada di satu perguruan ya, saya sebagai guru pelatih di perguruan itu. Jadi untuk alasan saya bilang seperti ini. Ini sudah saya lapisin ilmu-ilmu hikmah, kandungan zikir-zikir. Jadi apabila jin ini masuk ke dalam botol ini, jin itu akan mampu menembus. Intinya begitu. Loh, langit kan juga dibentengi juga. Iya, Itu bisa makanya ditembus. dalam Alkitab kita itu mengatakan bahwa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW itu bahwa dijelaskan jin-jin ini berbondong-bondong bersab-sab untuk apa? Mencuri rahasia langit untuk disampaikan para penyihir-penyihir di zaman itu. Setelah Nabi Muhammad SAW ini telah di dunia, maka pintu-pintu langit ini ditutup dan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah kan begitu. Nah sekarang kan terbungkus-bungkus. Masa terbungkus-bungkus tuh dengan mudah menangkap jin ya toh. Ya. Begitu itu terus mereka kok nggak pecah mbah? Ya nggak pecah. Alasan saya seperti ini karena ini sudah saya bentengi dengan zikir-zikir. Gitu loh. Yang itu kalau kita mengatakan namakan hal hikmah. Terus ada lagi semama nih. Saya pakai ini trik ya. Saya mohon maaf saya nggak mengajarkan ya. Ya. Cuman mohon maaf bagi anda ini jangan ditiru. Contoh dulu saya di suatu mohon maaf padepokan besar lah. Terus saya keluar dari situ padahal tingkatan saya itu udah guru pelatih dulu. Menjual jamu atau obat dengan sholawat. Nah, begini. Jadi ceritanya begini. Jamu ini atau madu ini saya zikiri. Gitu loh mas. Ya. Saya berkedok al-hikmah ya. Wes saya berzikir terus saya sholawatin, terus saya bilang mohon maaf dari padepokan kami saya mengeluarkan yang nama obat mujarab. Obat ini akan mampu direspon tubuh anda bagi anda siapa saja yang mohon maaf yang punya penyakit dalam, penyakit luar atau bahkan penyakit otak kan ibaratnya seperti itu mas. Nah terus triknya bagaimana supaya jamu ini mengaruh kepada orang itu gampang. Pertama di madu dulu, madunya ini itu saya tuang segininya saya tuang, serup kan masih segini. Nah segini itu saya campur dengan pertama obat singsai termahal. Ya. Obat singsai termahal itu mungkin satu bungkus dulu kalau nggak salah 700.000. Nggak saya kasih tahu mereknya nggak ditiru nanti. Terus saya serbuk-serbukan ke sini sampai menjadi beberapa botol. Kan begitu. Nah logikanya di saat orang datang ke tempat saya, pertama dia yakin bahwa saya berdiri di atas suatu padepokan. Kan begitu, berarti orang ini yakin kalau saya bisa menyembuhkan. Terus sugesti dulu itu satu. Yang kedua akan mengefek ke fisiknya karena apa? Pertama madu itu memang kalau madu murni fungsinya untuk tubuh kan baik. Itu satu. Yang kedua kecampur sama singsai. Otomatis yang tadinya asam urat, itu beberapa hari dia akan merasa enakan. Seperti ketagihan dengan jamu ini. Kok aku 3 hari minum jamunya Mbah Dobol itu kok enak ya. Nah ini triknya di situ saya bongkar sekarang trik-trik anda itu. Tapi saya mengatasnamakan mohon maaf ini zikir. Ini hal hikmah. Saya jual berapa? 1.300.000 atau 1 miliar bahkan. Nah seperti itu loh. Terus yang benar bagaimana? Ya hikmah yang sebenarnya itu seperti ini, membuka lebar bagi masyarakat yang tidak mampu kesinilah. Kesini, ayo berobat. Misalnya saya bawa madu atau bawa air. Terus didoakan gitu atau gimana Pak? Bukan jangan didoakan, berdoa bersama-sama gitu loh. Karena ingat satu kata, dalam arti di saat malaikat itu suka, di saat manusia itu berkerumun, bersolat dan bertasbih, kan begitu. Nah kalau kita ngumpul di satu padepokan, ini yang benar loh ya, yang benar. Itu kita berdoa kepada Tuhan, semua berkumpul, bukan saya berdoa sendiri, kami berdoa bersama dengan mengharap apa? Ridhonya ilahi, kesembuhannya ilahi. Ingat, Tuhan sudah memberikan suatu rambu-rambu. Segala penyakit yang diturunkan oleh Tuhan, dia juga memberikan penawarnya kecuali satu, penyakit pikun.
Jadi semua penyakit ada obatnya ya Mbak? Ya, kecuali pikun. Oh gitu ya Mbak. Intinya begitu. Nah, jadi mohon maaf, saya kan sudah bilang saya ini mantan. Dulu kalau saya teruskan, level saya ini mungkin saya mohon maaf kayak pesulap merah. Atau mungkin seperti level Samsudin Jadab. Mungkin begitu. Karena mohon maaf dulu, ini belum terlalu tenar di YouTube, Mas. Coba dulu kalau saya itu tahu atau mohon maaf ada teman atau apa yang tahu kerana YouTuber mungkin. Saya dikontenkan, wah saya ini mungkin sekarang sudah mohon maaf, waduh melambung tinggi Mas dengan pendobolan saya itu. Tapi tidak mau mengambil jalur itu ya Mbak ya? Iya, setelah memang seperti ini yang itu saya mencari hikmah, Mas sebenarnya apa ya ketemunya selevel seperti yang saya bilang Buya Yahya atau Dul Somad kan begitu. Tapi mohon maaf kemarin saya membahas Buya Yahya. Kalau Buya Yahya besok kok masih seperti itu, ya udah syariat Islam nggak usah ditegakkan lagi. Ngapain? Karena apa? Anda sudah di kerana syariat, ustadz yang terkenal. Berarti kita dobel-dobolan aja, gitu loh. Ya enggak? Karena apa? Mohon maaf ya. Kalau yang dilakukan orang-orang itu dengan teknik pengobatan itu masih segini saya. Saya belum meluapkan semuanya. Tapi kalau saya luapkan semuanya, ditiru nggak ini nanti? Jangan trik ini ditiru. Gitu loh. Takut saya begitu. Padahal sama udah move on dari dunia seperti itu ya Mbak ya. Iya. Bahkan akan saya ajari bagaimana mensugesti pasien agar yakin kesembuhannya. Terus bagaimana yang namanya gerak hentak. Gerak hentak itu jatana menghentakkan pasien, dia akan bergetar. Disangkanya itu kodam. Itu ada tekniknya Mas. Di mana kita memukul, di mana kita menyentuh. Tapi trik-trik ini kalau saya bongkar, saya bilang seperti ini nanti wah dipraktekkan akhirnya waduh saya itu malah memberi peluang para pendobel ini. Gitu loh. Nah, di sini satu. Saya itu mbok yo wong ki apa anane bae lho. Nek niat nulungi wong yo tulungono wong. Ngono lho. Ya nek mamane isih ndonga ya ayo ndonga bareng rasa terus nganggo dibuntel-buntel terus janjen sithik-sithik kodam anggere wong teko kok penyakite goib iki lho. Mbok yo ora sing lara untu apa lara mriyang apa kepiye ora kabeh anggere dipriksa. Wah, terkena santet. Terkena guna-guna. Anda terkena. Bayu pisan-pisan ki sep. Lah bokongmu keduten ra, Bro. Wah, iki jenenge udun mbok yo ngono. Katanya sampean juga pernah kena santet, Mbak. Oh, pernah. Gimana ceritanya? Wah, ini mohon maaf, ini sebekas saya ingin buka sayembara ini. Buat para gus-gus ini atau para kiai-kiai ini. Mohon maaf, ini gini Gus. Saya tuh punya penyakit, saya tuh kena sihir. Penyakit ini datangnya itu mohon maaf, jam-jam tertentu. Kan gitu. Kata orang-orang itu kan kalau penyakit goib itu datangnya di jam-jam tertentu gitu loh Mas. Ini saya juga, penyakit goib saya ini jam-jam tertentu Mas. Gitu loh. Apalagi di saat saya sudah makan yang pedes. Jadi pantat saya tuh bergetar gitu loh Mas. Jadi kayak ada but Nah, gitu Mas. Ya tolong itu kodam apa? Kodam goreng atau apa gitu loh. Iya, jadi kalau pagi itu kayak ndulup gitu loh Pak. Nah seperti itu loh. Jadi ya mohon maaf loh. Iya, itu mungkin jadi gitu ya. Tolong dicek para pusing Mbak. Aduh Mbak Wajan pusing. Tolong bantuannya siapa yang tahu yang merasuki Mbah Wajan ini kodam apa dengan penyakitnya kalau agak di pantat agak ujung gitu Mbak. Ya disitulah sarun yang saya bilangkan kan. Iya. Nah itu kan juga jam-jam tertentu loh Mas. Iya. Nanti semoga ada solusi siapa yang tahu itu kodam apa tolong dijawab. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Saya doakan. Oke. Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya. Ingat trik yang saya bongkar tadi jangan ditiru untuk pengobatan ya saudara-saudara. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.